Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang karena limpahan nikmatnya dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majlis yang mulia ini, di salah satu rumah-rumah Allah. Kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk kita bersama-sama melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dengan syarah penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan pagi hari ini kita memasuki bab berikutnya, yaitu berkaitan dengan bab mengimani keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal dan juga mengimani turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Kita langsung saja mulai. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, wal imanu annal Masih Ad-Dajjal kharijun. Di antara usul sunnah, pokok-pokok sunnah adalah mengimani bahwasanya Al-Masih Ad-Dajjal itu keluar. Maktubun baina ainaihi kafir. Al-Masih Ad-Dajjal tertulis di antara kedua matanya kafir. Wal ahaditsul lati ja'at fihi. Mengimani hadis-hadis yang datang menjelaskan tentang Ad-Dajjal, itu termasuk pokok sunnah. Wal imanu bi anna dzalika kain. Mengimani bahwa keluarnya Dajjal dengan segala apa-apa yang menyertainya itu terjadi dan wajib untuk diimani. Wa anna Isa bin Maryam alaihi salam yanzil fayaqtuluhu bi Babiluddin. Kemudian mengimani bahwa Isa bin Maryam akan turun dan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal di tempat yang bernama Bab Lut. Kita baca pembahasan atau penjelasan dari Syekh Muhammad Sa'id Ruslan hafizahullah ta'ala. Kata beliau, mengimani Dajjal sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang al-muttafaq ala sihhatihi. Hadis-hadis tentang Dajjal itu disepakati kesahihannya. Karena hadis-hadis tentang Dajjal itu derajatnya mutawatir. Sehingga ketika derajatnya mutawatir, maka itu maknanya di atas sahih. Yang mutawatir itu di atas sahih, artinya wajib untuk diimani. Min riwayati Anasin wa ghairihi marfu'an wa fihi ma ba'athallahu min nabiyyin illa anzara qaumahu al-a'war ad-dajjal. Di antaranya adalah hadis dari riwayat Anas bin Malik dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya, melainkan pasti nabi tersebut
memperingatkan umatnya tentang Dajjal yang buta sebelah. Innahu a'war, kata Nabi, sesungguhnya dia Dajjal itu buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, dan sesungguhnya Rabb kalian tidaklah buta sebelah. Maktubun baina ainaihi kafir, tertulis di antara kedua matanya kafir. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Kemudian kata Syekh Muhammad Sayyid Ruslan, wal ahaditsu fi dzalika mutawatiratun kam asyhida bidzalika katsirun minal huffadzil mahara. Hadis-hadis yang membicarakan tentang Dajjal sebagaimana tadi kita sebutkan itu levelnya mutawatir. Ya, levelnya mutawatir sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Sebagaimana Al-Imam Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan, wa'lam anna ahadits ad-dajjal wa nuzul Isa alaihi salam mutawatiratun yajibul imanu biha. Kata Syekh Albani, ketahuilah hadis-hadis tentang Dajjal itu mutawatir. Demikian juga tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam itu mutawatir. Yajibul imanu biha, wajib mengimani tentang hal tersebut. Wala taghtarra biman yadda'i fiha annaha ahaditsu ahad, dan jangan tertipu dengan orang-orang yang mengatakan bahwa hadis-hadis tentang Dajjal atau turunnya Nabi Isa itu hadisnya ahad. Apa bedanya mutawatir sama ahad? Nah, mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi, ya 3 atau lebih. Sedangkan ahad itu kurang dari itu. Ahlu sunnah mengimani semua hadis Nabi SAW selama itu hadis yang sahih. Entah mutawatir ataupun ahad, baik masalah akidah ataupun masalah ibadah, ahlu sunnah mengimaninya. Berbeda dengan ahlul bidah. Mereka mengatakan bahwa hadis ahad, hadis yang hanya diriwayatkan 3 orang atau kurang, itu kata mereka hanya menimbulkan dugaan, bukan kepastian. Sehingga kita nggak boleh membangun akidah, kata mereka, kita nggak boleh membangun akidah kalau hadisnya itu hadis ahad. Akidah, kata mereka, harus dibangun di atas hadis yang mutawatir. Nah, ini sebagian ahli bid'ah lucu, sok ketat dalam masalah hadis. Kita nggak mau hadis ahad, hadis mutawatir yang kita terima. Tapi ternyata hadis-hadis dhaif dimplok kabeh sama mereka. Hadis dhaif dimakan semua sama mereka. Bahkan hadis palsu sekalipun dimakan sama mereka. Seperti misalnya hadis yang masyhur, mungkin sebagian penceramah, sebagian khotib dari kalangan ahli bidah sering membawakan tentang hadis Nur Muhammad. Ya, disebutkan bahwa Allah mengatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtu al-aflak. Seandainya bukan karenamu wahai Muhammad, seandainya bukan karenamu wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Ini hadis palsu. Tapi sering dengar nggak? Iya, sering disampaikan. Nah, padahal kalau dicek hadis ini itu justru ada dalam kitab-kitab hadisnya Syiah. Ya, di dalam kitab-kitab hadisnya Syiah. Bahkan bunyi hadisnya itu ada kelanjutannya. Kelanjutannya itu sangat membagongkan bahasa kita. Apa membagongkan? Sangat membingungkan, mengherankan. Dikatakan di lanjutan hadisnya, kalau hadis lengkapnya riwayat orang-orang Syiah Rafidhah qatalahumullah, laulaka ya Ahmad ma khalaqtu al-aflak. Seandainya bukan karenamu wahai Muhammad, seandainya bukan karenamu wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Lanjutannya, laula Ali ma khalaqtuka. Andai kata bukan karena Ali bin Abi Thalib, aku tidak akan menciptakanmu wahai Muhammad. Walaula Fatimah ma khalaqtukuma. Andai kata bukan karena Fatimah, aku tidak akan menciptakan kalian berdua wahai Muhammad dan Ali bin Abi Thalib. Ini membagongkan. Itu laris dibawakan.
Maka berarti bukan karena mutawatir, bukan karena ahad, tapi karena hawa nafsu mereka. Mana yang cocok sama hawa nafsu mereka, mereka terima. Mana yang gak cocok sama hawa nafsu mereka, mereka tolak. Adapun ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah yaduru ma'ad dalil aina madara. Ahlu sunnah itu berputar bersama dalil kemanapun dalil itu berputar. Dalil mewajibkan kita mengimani turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, dan perkara-perkara lainnya. Karena itu sahih dari Nabi SAW, maka kita imani. Adapun kalau dalilnya dhaif, meskipun itu sesuai dengan akidah kita, tapi kalau dhaif dijelaskan oleh para ulama itu dhaif. Ya, dijelaskan kalau itu dhaif. Ini ahlu sunnah wal jamaah itu jujur. Ya, yang sahih diterima, yang dhaif meskipun sesuai dengan akidah ahli sunnah tetap dijelaskan kalau itu dhaif. Toh ada dalil-dalil sahih yang lainnya. Karena ya kata para ulama, diantaranya Imam Ibnu Jarir At-Tabari, atau kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, fis sahih ghunyatun anid dhaif. Pada dalil-dalil yang sahih itu sudah ada kecukupan dari hadis-hadis yang dhaif. Artinya sudah cukup yang sahih. Ya, tidak memerlukan yang dhaif. Nah, maka hadis tentang Dajjal, turunnya Nabi Isa itu mutawatir. Kalau ahad saja kita imani, apalagi mutawatir. Maka jangan tertipu, kata Syekh Albani. Jangan tertipu dengan orang-orang yang mengatakan bahwa hadis tentang turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa itu mutawatir. Dan ini banyak digaungkan oleh sebagian orang. Mereka menolak Nabi Isa turun. Mereka menolak Dajjal turun. Dajjal keluar. Karena alasannya yang pertama, tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Ada nggak ayat tentang Dajjal? Hah? Kalau ada, surat apa, ayat berapa? Tak kasih hadiah. Mau apa antum? Mau haji? Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Demikian juga kata mereka, turunnya Nabi Isa juga tidak disebutkan dalam Al-Quran. Padahal ada, cuman tidak secara jelas. Sebenarnya secara jelas, cuman otak mereka saja nggak jelas. Yaitu surah Az-Zukhruf ayat 61, Allah mengatakan, wa innahu la ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha. Sesungguhnya dia, Allah menyebutkan sesungguhnya dia adalah tanda bagi datangnya hari kiamat. Nah, dia di situ diartikan, ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir, dia di situ artinya Isa bin Maryam. Sedangkan kata mereka yang menolak turunnya Nabi Isa, itu bukan Nabi Isa, tapi maksudnya adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah tanda bagi datangnya hari kiamat. Karena Al-Quran menceritakan tentang tanda-tanda kiamat. Ya. Maka ada sebagian orang yang menolak turunnya Nabi Isa karena tadi tidak ada ayatnya dalam Al-Quran. Maka dibantah oleh ahlu sunnah. Katakanlah tidak ada ayat di dalam Al-Quran, namun hadis Nabi SAW telecehan. Ya, hadis Nabi SAW banyak yang menyebutkan tentang hal tersebut. Nah, ini karena mereka dari awal sudah salah membangun konsep beragamanya. Mereka mengatakan kita menerima hadis kalau ada ayatnya di dalam Al-Quran. Tapi kalau nggak disinggung di dalam Al-Quran, kita nggak menerima hadis itu. Meskipun sahih, iya meskipun sahih kata mereka. Ini sudah keliru. Ahlu sunnah tidak. Hadis itu setara dengan Al-Quran dari sisi pendalilan. Artinya hadis itu merdeka. Hadis itu merdeka untuk membangun sebuah akidah atau membangun sebuah ibadah tanpa butuh dengan Al-Quran. Ya, dari sisi pendalilan hadis itu setara dengan Al-Quran. Bukan Al-Quran yang lebih mulia, bukan Al-Quran yang lebih tinggi daripada hadis, tidak. Tapi setara, podo-podo isok digai dalil. Al-Quran baru dikatakan lebih mulia dari hadis dari sisi yang mengucapkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis yang mengucapkannya Nabi SAW, meskipun wahyunya dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Al-Quran lebih mulia daripada hadis dari sisi Al-Quran yata'abbad tilawatuhu bitilawatihi. Al-Quran itu digunakan untuk sarana ibadah dengan membaca Al-Quran tersebut. Sebagaimana kita ketika sholat, ya kita membaca Al-Quran atau hadis.
Al-Quran, bukan hadis. Tidak sah kalau ada orang yang membaca hadis ketika sholatnya. Kemudian Al-Quran dikatakan lebih mulia daripada hadis dari sisi Al-Quran kalau dibaca mendapatkan pahala yang lebih besar daripada membaca hadis. Sebagaimana Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu lakum alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan kepada kalian alif lam mim itu satu pahalanya, tapi alif harfun, wal lam harfun, wal mim harfun. Tapi alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu, kali 10 jadi 30. Ya, hadis nggak kayak gitu. Hadis diberikan pahala secara umum. Tapi kalau dari sisi pendalilan, kita membangun suatu akidah atau kita berdalil untuk melaksanakan suatu amal ibadah, hadis itu setara dengan Al-Quran, merdeka, berdiri sendiri tanpa membutuhkan Al-Quran. Ini kerangka berpikir atau kerangka berdalil ahlu sunnah wal jamaah seperti itu. Beda sama ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah nggak mau menerima hadis kecuali harus ada apanya? Ayatnya dulu dalam Al-Quran. Ini ya pemahaman yang batil. Baik. Kemudian kata beliau, kata Syekh Albani, fa innahum juhalun bihadzal ilm wa laysa fihim man tatabba'a turuqaha walau fa'ala la wajadaha mutawatiratan kama syahida bidzalika a'immatu hadzal ilm kal Hafidz Ibnu Hajar wa ghairihi. Orang-orang yang tadi menganggap bahwa turunnya Isa, keluarnya Dajjal itu hadisnya ahad, kata beliau, mereka adalah orang-orang yang juhal, orang-orang yang bodoh dalam masalah ilmu hadis. Andai kata mereka meneliti, benar-benar punya ilmu tentang hadis, maka pasti mereka akan mendapati bahwa hadis tentang turunnya Isa dan keluarnya Dajjal itu mutawatir. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama-ulama ahli hadis seperti misalnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi nanti saja kita akan coba untuk membahas kerusakan atau syubhat orang-orang yang menolak turunnya Isa bin Maryam. Ya, karena kita pernah mengalami debat dengan seorang yang dia itu dikenal sebagai seorang yang jago ilmu kristologi. Ya, dia jago ilmu kristologi, bisa mematahkan hujah-hujahnya orang-orang Nasara. Tapi ternyata dia tidak meyakini turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dengan alasan akidah turunnya Nabi Isa itu akidah yang diadopsi dari orang-orang Nasara. Maka kaum muslimin nggak boleh tasyabbuh dengan orang-orang Nasara. Karena nggak ada ayatnya di dalam Al-Quran katanya. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan turunnya Nabi Isa, katanya itu hadisnya ahad, bersumber dari mantan orang ahlul kitab, yaitu Wahab bin Munabbih katanya. Wahab ibn Munabbih hanya bersumber dari itu, maka nggak bisa diterima katanya. Ini nanti insya Allah setelah pembahasan tentang Dajjal, kita membahas tentang turunnya Nabi Isa. Mungkin ada beberapa edisi karena banyak sekali syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh mereka dan sekaligus bantahan. Bantahan terhadap syubhat-syubhat tersebut. Kita lanjutkan kata Syekh Muhammad bin Said Ruslan. Wa minal mu'sif haqqan ay yatajarra al-ba'du 'ala al-kalami fi ma laysa min ikhtisasihim la siyama wal amru dinun wa aqidatun. Ini masih kata Syekh Albani, sangat disayangkan ada sebagian orang-orang yang lancang berbicara tentang masalah yang bukan menjadi kekhususannya, bukan menjadi bidangnya. Dia nggak punya bidang di situ, tapi lancang ngomong dalam masalah tersebut. Itu disebut orang-orang yang lancang memang. Apalagi kalau perkaranya itu berkaitan dengan agama dan perkaranya berkaitan dengan akidah. Antum saja kalau masalah-masalah duniawi, antum bukan orang yang ahli dalam bidang itu, maka antum pasti akan lebih banyak diam, nggak berani ngomong-ngomong. Antum nggak tahu tentang dunia kesehatan, tentang dunia kedokteran. Ditanya tentang masalah virus misalnya, ditanya tentang masalah apa yang sekarang viral, PMK. Antum nggak punya bidang di situ.
Maka apa sikap antum? Yes, menang. Diam sudah, serahkan kepada orang-orang yang memang memiliki ilmu di situ. Tapi sebagian orang gatel lisannya. Ini konspirasi ini. Kenapa baru ada menjelang hari raya Idul Adha? Kenapa dulu-dulu nggak ada? Padahal dari dulu sudah ada. Cuman baru merebak kapan? Sekarang ini baru secara masif. Ada orang-orang yang tadi tidak punya kapasitas keilmuan tapi lancang berbicara. Terlebih dalam masalah agama, dalam masalah akidah. Seorang yang nggak punya kapasitas di situ seharusnya tidak lancang berbicara. Sok-sok mengatakan ini hadisnya dhaif, ini hadisnya ahad. Ditanya tentang apa bedanya hadis ahad sama mutawatir, nggak paham. Nggak paham tentang ilmu hadis, tapi sok-sokan menghukumi ini hadisnya ahad. Kemudian kata beliau, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Ghairud dajjali akhwafuni alaikum. Iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum." Kata Nabi SAW, perkara yang aku takutkan selain munculnya Dajjal, perkara yang aku khawatirkan atas kalian selain munculnya Dajjal itu sendiri adalah yaitu ketika Dajjal keluar. Kalau aku memang masih berada di tengah-tengah kalian, maka aku yang akan berhadapan dengan Dajjal. Aku yang akan mematahkan hujah-hujahnya Dajjal. Wa in yakhruj walastu fikum. Tapi yang jadi masalah kalau Dajjal keluar dan aku sudah tidak ada di tengah-tengah kalian. Famru'un hajiju nafsihi. Maka masing-masing orang itu berhujjah dengan kapasitas dirinya sendiri. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Dan Allah adalah penggantiku untuk menjaga setiap muslim. Artinya dulu kalau Nabi masih hidup, kalau Dajjal sudah keluar di zaman tersebut, maka Nabi SAW yang akan mematahkan hujah-hujahnya Dajjal. Tapi ketika kondisi Nabi SAW tidak ada, maka posisi Nabi yang menjaga umatnya dari fitnah Dajjal itu dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian kata Syekh Muhammad Syahid Ruslan, al-imanu bi anna al-masih ad-dajjal yakhruju qabla sa'ah. Mengimani bahwa al-masih ad-dajjal akan keluar sebelum datangnya hari kiamat. Wa binuzuli Isa alaihi salam, mengimani turunnya Nabi Isa, thumma yaqtuluhu Isa alaihi salam indal manaratil bayda bi Dimashq. Bahwa Nabi Isa alaihi salam akan membunuh Al-Masih Dajjal di dekat Menara Putih di kota Damaskus. Sebagaimana hadis yang banyak diriwayatkan dari Nabi SAW. Hadza kulluhu min i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah. Ini semuanya termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah. Artinya yang mengingkari perkara tersebut, maka dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Dalat alaihi nususut thabitah as-sahihah bal hiya mutawatiratun kama qarrara jam'un min a'immatil islamil a'lam. Kemudian kata beliau, wa qabla khurujid dajjal yubtalan nasu bala'an syadidan. Sesaat sebelum keluarnya Dajjal, manusia diuji dengan ujian yang sangat berat. Fatamna'us sama bi amrillahi ta'ala al-qatar. Dengan izin Allah, dengan perintah Allah, langit tidak menurunkan setetes air pun dari air hujan. Wa tahbisul ardu bi amri rabbiha an-nabata waz-zara'. Dan bumi dengan izin Allah, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dicegah untuk tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya tentang hal tersebut. Ini hadisnya panjang, tapi intinya tadi, langit dan bumi tertahan, tidak menurunkan hujan, dan bumi tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fayusibun nasa bala'un azim. Maka manusia ketika itu mengalami musibah yang sangat besar. Wa qahtun syadid, kekeringan yang sangat parah. Wa maja'atun qabla khurujid dajjal, dan kelaparan. Sebelum keluarnya Dajjal, manusia kelaparan.
Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW, beliau bersabda, "Inna qabla khurujid dajjal thalatha sanawatin syidad." Sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal itu ada 3 tahun yang sangat berat dilalui oleh manusia. Yusibun nasa fiha ju'un syadid. Manusia di 3 tahun itu sebelum keluarnya Dajjal, mereka tertimpa ju', kelaparan yang sangat luar biasa. Ya, ini untuk mendukung fitnah-fitnahnya Dajjal. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia di zaman tersebut. Karena Dajjal nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena memang tugasnya untuk memfitnah, menguji manusia, maka Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Ya, dia perintahkan, ya sama amtiri, wahai langit, turunkan airmu. Maka air itu turun dari langit dengan perintah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ya ard anbiti, wahai bumi, keluarkan, tumbuhkan tumbuhan-tumbuhanmu. Ya, bahkan nanti disebutkan orang-orang yang beriman dengan Dajjal, mereka ini terpaksa beriman dengan Dajjal. Karena kalau nggak beriman dengan Dajjal, mereka katanya akan mengalami kesusahan. Ya, sawah-sawah kami kering. Tapi ketika kita mengimani Dajjal, maka Dajjal membuat sawah-sawah kita hijau kembali. Hewan-hewan ternak kita kurus kering, nggak ada susunya. Tapi ketika kita mengimani Dajjal, maka seketika itu hewan-hewan ternak kita penuh dengan susu. Ya. Sedangkan yang tidak beriman dengan Dajjal tetap dalam kondisi tersebut. Kelaparan, hewan-hewan ternaknya tidak mengeluarkan susu, ya, sawahnya, ladangnya kering semuanya, gagal panen semuanya. Ya. Nanti disebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang sifat-sifat Dajjal supaya umatnya itu tidak tertipu dengan fitnahnya Dajjal dan bisa mengetahui dengan jelas Dajjal tersebut. Karena ciri-ciri fisiknya sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Kata beliau, ka'anna katarahu. Sampai-sampai ketika Nabi menyebutkan tentang fisiknya Dajjal ini, seakan-akan kau melihat Dajjal di depan matamu. Artinya menunjukkan betapa detailnya Nabi SAW menyebutkan tentang ciri-ciri Dajjal. Tapi meskipun detail seperti itu, nanti ketika Dajjal beneran keluar, tetap ada orang-orang yang tertipu dengan fitnahnya Ad-Dajjal. Ya. Masuk akal kalau misalnya ciri-cirinya nggak disebutkan sama Nabi SAW, kemudian orangnya tertipu, manusia tertipu dengan Dajjal, ya masuk akal. Tapi ini cirinya sudah disebutkan sama Nabi. Ya, bahkan lengkap ciri-cirinya, hampir lengkap ciri-cirinya. Tapi bersamaan dengan itu, kok ya masih ada orang-orang yang tertipu dengan Dajjal menjadi pengikut-pengikutnya Ad-Dajjal. Baik. Disebutkan oleh Nabi supaya kita tidak tertipu, karena Dajjal ini nantinya mengaku sebagai Tuhan, yadda'i ar-rububiyah, ya, mengaku sebagai Tuhan. Wa ya'ti minal a'malil khariqah ma yurawwiju bihi batilahu. Dajjal datang dengan membawa khawarik al-adah, perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia. Ya, perkara-perkara yang di luar batas kemampuan manusia untuk mendukung kebatilannya, untuk menutupi kebatilannya. Karena yang disebut Dajjal dari kata-kata dajjala artinya menutupi. Ya, dajjala artinya menutupi. Dia menutupi kebatilannya dengan kesaktiannya itu tadi. Ya. Sebelumnya Dajjal itu kalau yang kita bahas sekarang ini itu cuman satu jumlahnya. Adapun yang disebutkan oleh Nabi SAW, sayati fi akhir zaman dajjalun kadzabun, akan datang di akhir zaman kepada kalian dajjal-dajjal, para pendusta-pendusta. Disebutkan dalam bentuk jamak, dalam bentuk plural, artinya lebih dari satu. Itu bukan dajjal yang dimaksud di sini. Tapi yang disebut dajjalun kadzabun adalah para pendusta-pendusta seperti dukun, ya, tukang ramal, apalagi ya, paranormal dan yang semisal dengannya, itu termasuk Dajjal. Ya, adapun yang sedang kita bahas ini satu aja, ya, manusianya cuma satu saja.
Hatta inna ar-rajula ya'tihi dhannan anna amrahu la yakhfa alaihi, anna amra ad-dajjal la yaltabisa alaihi, wa anna batilahu la yaruja alaihi, fa indama yara ma 'inda ad-dajjal minal makharik yatba'uhu. Sampai-sampai kata beliau, ada seseorang yang berani mendatangi Dajjal karena dia menganggap bahwa tipuan-tipuan Dajjal ini nggak mempan bagi dia. Ya, saya sudah tahu Dajjal ini dari hadis Nabi SAW, sehingga saya nggak akan tertipu dengan Dajjal. Maka dia datang kepada Dajjal. Ternyata ketika dia melihat Dajjal punya kesaktian-kesaktian yang luar biasa, nggak lama dia pun juga menjadi pengikutnya Ad-Dajjal. Ya. Sebagaimana di dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih dari Imran bin Husain, anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, man sami'a bi khurujid dajjal au man sami'a bid dajjal falyana anhu mastata'. Barang siapa yang mendengar tentang munculnya Dajjal, maka hendaklah dia menjauh sejauh-jauhnya, semampu dia. Ya, jangan malah kepo. Ya, ada Dajjal di daerah Semolowaru. Ya. Loh, karena Dajjal nanti semua tempat di muka bumi ini akan disinggahi sama Dajjal. Ya, kata Nabi SAW, ma min ardin illa sayata'uhu ad-Dajjal. Tidak ada satu tempat di bumi ini kecuali pasti akan disinggahi sama Dajjal, kecuali Al-Haramain, Makkah dan Madinah, karena dijaga oleh malaikat-malaikat. Dajjal nggak bisa masuk. Nanti Dajjal nanti ke Semolowaru sini, coba. Ya. Ketika mendengar tentang munculnya Dajjal, jangan kepo. Endi Dajjal itu? Tak torkop ini. Ya, maka disuruh sama Nabi menjauh sejauh-jauhnya. Di sini kita harus suudzon sama diri kita sendiri. Ya, harus suudzon sama diri kita. Jangan husnudzon. Oh, tenang. Saya sudah belajar akidah. Saya sudah belajar manhaj bertahun-tahun. Saya sudah hafal kitab-kitab akidah, usulus sunnah sudah saya hafal. Ya, kitab Syarhus Sunnah sudah saya hafal, kitab Tauhid sudah khatam, kitab ini sudah selesai semuanya saya bahas. Dajjal kecil. Ya, nggak boleh seperti ini. Harus suudzon sama diri kita. Saya lemah imannya. Ya, meskipun saya sudah banyak belajar, tapi banyak juga yang saya lupa. Saya banyak ikut kajian, tapi berapa banyak juga kajian yang ketika itu saya tidur. Misalnya gitu. Ya. Maka harus suudzon sama diri kita. Maka kata Nabi, menjauh dia sejauh-jauhnya. Fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayattabi'uhu mimma yub'atsu bihi minasyubuhat. Karena demi Allah, Nabi bersumpah, Nabi menekankan, tidaklah seseorang dia menyangka dirinya itu sudah beriman dengan iman yang kuat, kemudian dia nekat datang kepada Dajjal. Nggak pakai lama dia menjadi pengikut Dajjal karena tertipu dengan syubhatnya Dajjal. Karena tertipu dengan syubhatnya Dajjal. Padahal dia tahu, hafal maktubun baina ainaihi kafir. Jelas-jelas tertulis kafir. Matanya buta sebelah, rambutnya keribu, kakinya letter O. Tahu dari hadis-hadis Nabi SAW. Tapi karena syubhatnya yang luar biasa, bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Tapi dengan tipuan, ya, bisa menghidupkan orang mati, maka dia pun menjadi pengikut Dajjal. Ya, gini saja jamaah, antum sebutkan dan sebutkan di dalam diri antum sendiri, siapa orang yang paling antum sayangi dan dia sudah meninggal. Ya, siapa orang meninggal dari keluarga antum yang paling antum sayangi? Bagaimana kalau ada orang menawarkan kepada Anda, aku akan hidupkan orang yang kau sayangi, tapi dengan syarat kau mengimani aku sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Maka yang didahulukan apa? Imannya atau perasaannya? Sebagian orang perasaan yang didahulukan. Iya, anak kangen sama fulan, anak kangen sama orang tua anak kangen sama saudara anak kangen sama fulan. Coba kalau dia hidup lagi. Didahulukan perasaannya, akhirnya dijual agamanya, digadaikan agamanya, dia mengimani Dajjal. Ya, Dajjal saja yang fitnahnya besar. Dajjal kecil-kecil ini saja banyak pengikutnya. Ya kan? Dajjal yang kecil-kecil sini banyak yang percaya.
Kayak kemarin yang punya remote-nya langit. Banyak yang percaya, padahal ini dajjal kecil ini. Belum lagi yang dulu bisa mengeluarkan uang. Yang percaya bukan orang-orang jahil. Yang percaya orang-orang dengan pendidikan yang tinggi, profesor, doktor yang percaya, orang-orang akademis yang katanya cerdas, yang katanya selalu mendahulukan akal, tapi dalam perkara-perkara seperti ini nggak tahu akalnya dijual kemana. Maka harus suudzon sama diri kita. Iman kita lemah, ilmu kita sedikit, maka ketika mendengar tentang dajjal menjauh dari dajjal tersebut. Nah, ini pernah kita bahas di halaman-halaman sebelumnya ketika kita membahas tentang fitnah ahlil bid'ah. Kata Syekh Muhammad Said Ruslan, dan juga disebutkan dalam kitab-kitab akidah sebagaimana Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitabnya Al-Ibanah, ketika membawakan hadis ini beliau menyebutkan bahwa fitnahnya ahlil bid'ah lebih besar, lebih dahsyat daripada fitnahnya dajjal. Ini dilihat dari beberapa sisi. Kalau dari sisi kesaktiannya, dajjal lebih besar fitnahnya daripada ahlil bid'ah. Tapi dari sisi yang lain, ternyata ahlil bid'ah lebih dahsyat fitnahnya daripada dajjal. Dari sisi apa? Yang pertama, kemunculannya. Dajjal ini yang sedang kita bahas, sudah muncul belum sekarang? Belum, nanti akhir zaman. Sedangkan ahlil bid'ah munculnya kapan? Bendino. Setiap hari, setiap zaman ono ahlil bid'ah. Kemudian yang kedua, dari sisi jumlah. Dajjal ini jumlahnya berapa? 1. Sedangkan ahlil bid'ah berapa? Oke. Banyak ahlil bid'ah. Kemudian yang ketiga, dajjal tidak bisa masuk Mekah dan Madinah. Sedangkan ahlil bid'ah iso mlebu Mekah Madinah. Bisa masuk Mekah dan Madinah mereka. Kemudian yang keempat, dajjal ciri-cirinya jelas. Tertulis di antara kedua matanya kafir, dibaca katib wa ghairu katib. Orang yang bisa baca tulis ataupun yang buta huruf bisa baca kalau itu kafir. Ciri-cirinya disebutkan Nabi SAW. Sedangkan ahlil bid'ah ciri-cirinya gimana? Sama kayak antum gini jemaah. Sebagiannya ya jenggoten, sebagiannya ya cingkrang, kan? Kalau ceramah juga innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Membawakan ayat-ayat Al-Qur'an juga. Maka dari sisi ini fitnahnya ahlil bid'ah lebih besar daripada fitnahnya ad-dajjal. Kemudian juga dari hadis tadi, kalau mendengar tentang dajjal kita lari. Demikian juga kalau kita mendengar ahlil bid'ah, tokoh-tokoh mereka sedang mengeluarkan syubhatnya, lebih lari lagi. Jangan malah nongkrong di majelisnya ahlil bid'ah, mendengarkan syubhat-syubhat mereka, atau buka channel-channel YouTube-nya. Ketika Anda tahu orang ini menyimpang, punya akidah-akidah yang sesat, tinggalkan dia. Menjauh sebagaimana Anda menjauh ketika dajjal, ketika Anda mendengar tentang munculnya dajjal. Karena fakta yang ada di lapangan sebagaimana tadi Nabi menceritakan tentang dajjal, ada orang yang sok-sokan, dia menganggap dirinya ini sudah beriman sehingga dia datang kepada dajjal, nggak pakai lama dia menjadi pengikutnya dajjal. Dan juga ahlil bid'ah seperti itu. Sebagian orang merasa sudah kokoh di atas sunnah, sudah kokoh di atas manhaj salaf, sehingga dia bermudah-mudahan dengan berinteraksi dengan ahlil bid'ah, menjalin hubungan harmonis dengan ahlil bid'ah. Nggak ada sekat antara dia dengan ahlil bid'ah. Apa yang terjadi akhirnya? Ahlu sunnah ini ikut kebid'ahannya. Bahkan juga sama-sama memusuhi sunnah. Ketika ahlil bid'ah ini dibantah, yang ngamuk dia. Yang ngamuk yang ahli sunnah ini. Kenapa? Karena sudah jadi sohib, sudah jadi teman. Tidak ada sekat antara dia dengan ahlil bid'ah. Ketika ahlil bid'ah ini melakukan kebid'ahannya, mengajak manusia kepada bid'ahnya, mengeluarkan syubhat-syubhatnya, menyesatkan manusia, yang ahlu sunnah ini gimana sikapnya? Diam.
tidak mengingkari. Kenapa? Karena sudah CS. Ya, sudah CS. Ya, makanya para ulama salaf dari zaman ke zaman memperingatkan untuk kita tidak bermudah-mudahan berinteraksi dengan ahli bid'ah. Ya, sebagaimana kata Al-Fudail bin Iyad, inni uhibbu an yakuna baini wa baina ahli bid'ah hisnun min hadid. Sesungguhnya aku pengen antara aku dengan ahli bid'ah ada benteng yang memisahkan yang terbuat dari besi. Sampai segitunya jemaah. Ya, aku pingin bikin benteng gitu yang terbuat dari besi memisahkan antara aku dengan ahli bid'ah. Ya. Baik. Kita lanjutkan di sini menyebutkan tentang ciri-cirinya Dajjal. Kata Syekh Muhammad Said Ruslan, "Man nadhara fi amri Dajjal, nadhara mutafakkirin alima yaqinan annahu kadzdzab." Barang siapa yang memperhatikan tentang hadits-hadits Dajjal, dia merenungkan tentang Dajjal ini, maka pasti dia akan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Dajjal ini kadzdzab, pendusta. Wa annahu basyarun ajiz. Dajjal ini adalah manusia yang lemah, sama seperti kita. Jadi Dajjal itu min bani Adam. Bukan makhluk khusus yang Allah ciptakan, jenisnya itu adalah Dajjal. Atau dia dari bangsa jin, bukan. Ya, Dajjal itu adalah min bani Adam, manusia seperti kita. Makan sebagaimana kita makan, minum sebagaimana kita minum, tapi dia diberikan khawariqul adah, perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia. Ya, selebihnya dia manusia biasa seperti kita. Sebagaimana Nabi SAW, Nabi manusia biasa seperti kita, namun dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul, dimuliakan oleh Allah. Tapi selebihnya Nabi dan Rasul itu seperti kita juga. Nah, Dajjal adalah manusia yang lemah, ala rahmi mimma yajri ala yadayhi. Meskipun dia melalui tangannya itu bisa melakukan kesaktian-kesaktian. Fahuwa ya'kulu wa yashrab. Dia makan dan minum. Wa yanamu wa yatabawwalu wa yataghawwatu. Dia makan, minum, tidur, kencing, BAB. Yataghawwatu BAB. Wa man kana hadha halah kaifa yakunu ilahan ma'budan. Kalau Dajjal itu seperti tadi, lah kok bisa Dajjal dianggap sebagai Tuhan yang disembah? Wa rabban lil kainat. Bagaimana mungkin orang yang seperti tadi, yang lemah, yang minum, yang kencing, yang buang air besar, kok bisa dia disebut sebagai Rabban, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu? Wa huwa muhtajun ilaiha. Sedangkan Dajjal sendiri butuh kepada selain dia. Bal inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu a'war. Bahkan Nabi menyebutkan bahwa Dajjal itu buta sebelah. Lau kana hadza rabban maka nabi hadzan naqs. Seandainya Dajjal itu Tuhan, tentu dia tidak akan punya sifat-sifat yang aib. Pasti dia nggak punya aib. Karena namanya Tuhan itu sifatnya apa? Kamal, sempurna. Di antara nama Allah adalah As-Salam. Ya, As-Salam artinya selamat dari semua cacat, semua aib, sifat-sifat yang kurang tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sempurna, kehidupannya sempurna, ilmunya sempurna, ya, pendengarannya sempurna dengan puncak kesempurnaan. Maka kalau Dajjal ada sifat-sifat yang aib di situ. Ya, makanya ini di antara manfaat kita belajar asma wa sifat. Karena ada sebagian orang itu bilang, ngapain sih kita belajar asma wa sifat? Ya, Allah itu berbicara, Allah punya kedua mata. Ya, antum imani nggak Allah punya kedua mata? Ya, iya. Allah memiliki kedua mata, namun tidak sama dengan makhluknya. Allah memiliki kedua tangan. Ya, Allah memiliki kedua kaki. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, al-kursi maudhi'u qadamayillah. Kursi yang disebutkan dalam ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, kata Abdullah bin Abbas, itu adalah tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Diimani sebagaimana datangnya, namun tanpa diserupakan dengan makhluk. Faedahnya apa kita belajar tentang nama dan sifat-sifat Allah? Di antaranya adalah untuk membentengi kita dari fitnahnya Dajjal. Dengan kita tahu sifat Rabb yang sebenarnya, sifat Tuhan yang sebenarnya, maka otomatis selain daripada sifat-sifat ini, kalau ada yang ngaku Tuhan, sudah bisa kita pastikan itu Tuhan KW.
Ya, sudah kita pastikan itu Tuhan yang KW. Ya, karena di antara cara yang disebutkan oleh para ulama, bagaimana caranya kita terhindar dari fitnah Dajjal, yang pertama adalah tadi kita belajar tentang asma wa sifat. Untuk bisa membedakan antara sifat Allah dengan sifatnya Dajjal. Yang nggak belajar asma wa sifat nggak tahu. Dikira Tuhan itu adalah yang bisa menurunkan hujan, menghidupkan orang mati, yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dikira Tuhan itu kayak gitu tok. Padahal ada sifat-sifat lain. Kemudian yang kedua, cara kita terhindar dari Dajjal adalah kita menetap di Mekah dan Madinah. Nek iso. Ya, kalau bisa. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita menghindar dari Dajjal? Nabi menganjurkan kita kalau bertemu dengan Dajjal, kita sudah punya persiapan, yaitu menghafal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Yang menghafal 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Kemudian yang keempat, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya diajarkan oleh Nabi SAW dibaca sebelum salam ketika salat. Apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati al-masihid dajjal. Ya, itu dibaca. Nah, apalagi ya? Di antara cara untuk menghindar dari fitnah Dajjal tadi, lari. Ya, kabur. Kabur pokoknya, kalau dengar Dajjal, kabur. Nggak apa-apa dibilang sama teman-teman, alah goci gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting agama kita terselamatkan jamaah. Biar kata orang goci, nggak apa-apa. Yang penting agama kita terselamatkan. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Said Ruslan, diriwayatkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ad dajjal fi ru'ya. Nabi itu pernah ditampakkan Dajjal dalam mimpinya. Dan mimpi Nabi adalah wahyu. Wa wasafahu bi annahu, dan kemudian Nabi menyebutkan ciri-cirinya bahwasanya Dajjal itu rajulun jasim. Dajjal itu adalah seorang yang besar. Ya, badannya itu besar, artinya gemuk. Ya, tapi meskipun demikian nanti di riwayat yang lain qasir, gemuk pendek. Apa bahasa Surabaya? Bukan cebol, cebol lemu. Buntet ya? Iya, buntet. Nah, itu maksud anak itu. Buntet. Badannya besar tapi cebol. Ya, buntet. Kemudian ahmar. Ya, warna kulitnya itu agak kemerah-merahan. Ja'dur ra'si, rambutnya keribu. Ya, Dajjal rambutnya keribu. Jadi kalau ngelihat orang keribu jangan langsung bilang Dajjal ya. Ya. Ada sebagian orang yang cocok logi, ciri-cirinya Dajjal ini disematkan kepada ada seorang, nggak tahu masih hidup apa enggak itu. Ya, Sai Baba. Ya. Ya. Itu punya keajaiban-keajaiban. Karena kalau lihat di YouTube itu bisa nyembuhan penyakit. Ya, kemudian bisa ada orang miskin gitu, tahu-tahu keluar tangannya emas. Iya, dikasih emas itu orangnya itu. Langsung sujud ke dia. Ya, itu kalau lihat ciri-cirinya, rambutnya keribu. Ya, orangnya pendek, sukanya pakai baju merah. Ya kan gitu kan? Nah, ini cocok, rajulun jasim, ahmar merah, ja'dur ra's, rambutnya keribu. Ya. Tapi a'warul ain, matanya buta sebelah. Ya, matanya buta sebelah. Ka'anna ainahu ainabun tawfiyah. Seakan-akan matanya itu seperti anggur yang kering. Ya, seperti anggur yang kering. Aqrabun nasi bihi syabahan ibnu Qatanin min Khuza'ah. Orang yang paling mirip dengan dia, kata Nabi SAW, adalah seorang yang bernama Ibnu Qatan. Ibnu Qatan namanya Abdul Uzza ibn Qatan, dari Bani Khuza'ah. Dia ini orang yang hidup di zaman jahiliyah. Ya, sudah wafat. Ya, sudah wafat ketika Nabi SAW mengucapkan hadis ini. Artinya sudah wafat dalam kondisi jahiliyah.
Itu yang paling mirip dengan Dajjal. Adapun seorang yang bernama Ibnu Sayyad, ya, ketika Nabi hijrah di Madinah, ada orang Yahudi ketika itu masih kecil. Ya, ketika Nabi hijrah dia masih kecil ini, Ibnu Sayyad. Dia itu disebut-sebut sebagai Dajjal karena ciri-cirinya Dajjal ada pada dia. Sampai-sampai Nabi SAW juga ragu apakah dia ini Dajjal atau tidak. Dan terjadi khilaf di antara para sahabat, Ibnu Sayyad ini benar-benar Dajjal atau tidak. Terjadi khilaf. Ya, dan saya kalau ditanya juga wallahu a'lam, Ibnu Sayyad ini Dajjal atau bukan, wallahu a'lam. Ya, tapi pendapat yang lebih kuat Ibnu Sayyad bukan Dajjal. Ya, pendapat yang lebih kuat Ibnu Sayyad bukan Dajjal. Di antara sahabat yang meyakini Ibnu Sayyad sebagai Dajjal seperti Jabir bin Abdullah, kemudian juga Abu Sa'id Al-Khudri, demikian juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini sahabat-sahabat yang meyakini bahwa Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Li'an ahlifa billahi mi'ata marrah anna Ibnu Sayyad Dajjal ahabbu ilayya min ahlifa marratan annahu laisa bid-Dajjal au kama qala. Kata Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar, sungguh aku bersumpah demi Allah 100 kali kalau Ibnu Sayyad itu Dajjal, lebih baik, lebih aku sukai daripada aku bersumpah 1 kali kalau Ibnu Sayyad itu bukan Dajjal. Ya, sampai-sampai para sahabat khilaf. Ya, ada yang mencoba untuk menjamakkan antara Ibnu Sayyad sebagai Dajjal dengan Dajjal yang dilihat oleh seorang sahabat di suatu pulau. Siapa nama sahabat yang melihat ini? Tamim Ad-Dari, yang dulu mantan Nasoro. Dia pernah terombang-ambing di lautan selama 1 bulan, kemudian terdampar di satu pulau. Ini ketika dia masih Nasoro ini. Terdampar di satu pulau, dia melihat ada hewan yang lebat bulunya, tidak diketahui duburnya sama kubulnya, mana depan mana belakang nggak tahu. Ya, dan hewan ini berbicara, disebut dengan jassasah. Akhirnya dia mengarahkan rombongan Tamim Ad-Dari untuk menemui seorang yang ada di sebuah bangunan di pulau tersebut. Dan disitulah Dajjal terbelenggu. Ya, disitulah Dajjal terbelenggu. Kemudian tanya kepada Tamim Ad-Dari tentang perkara-perkara yang terjadi di dunia. Ya, seperti misalnya Buhairah Tobariyah, tentang danau yang ada di Tobariyah, di Tiberias. Apakah airnya masih banyak atau sudah kering? Kemudian tanya tentang Nabi yang diutus ke bangsa Arab dan seterusnya. Di akhir itu dia mengaku sebagai Dajjal. Dan kisahnya Tamim Ad-Dari ini dibenarkan oleh Nabi SAW, menunjukkan bahwa yang ditemui sama Tamim Ad-Dari itu benar-benar Dajjal. Nah, bagaimana menggabungkan antara Ibnu Sayyad itu Dajjal dengan orang yang dilihat sama Tamim Ad-Dari sebagai Dajjal? Maka ada yang menggabungkan bahwa yang dilihat sama Tamim Ad-Dari itu adalah jin yang menjelma menjadi Dajjal. Ya, adapun yang Dajjal beneran itu adalah Ibnu Sayyad itu. Ya, karena matanya benar-benar sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, ciri-cirinya Dajjal itu ada pada dia. Tapi Ibnu Sayyad punya hujah. Ya, dia sempat bilang sama Abu Sa'id Al-Khudri kalau dia bukan Dajjal. Kenapa? Karena dia ada di kota Madinah. Sedangkan Dajjal nggak bisa masuk Madinah. Kemudian juga Ibnu Sayyad punya anak yang bernama Umarah. Ya, dan anaknya ini menjadi seorang tabi'in, periwayat hadis. Nah, cirinya Dajjal, dia tidak memiliki keturunan. Sedangkan Ibnu Sayyad punya keturunan. Ya, ala kulli hal, mau Ibnu Sayyad itu Dajjal atau bukan, yang penting kita kalau ketemu Dajjal ngapain? Kabur. Di situ aja pokoknya. Kemudian hadis berikutnya tentang Dajjal. Kata Nabi SAW, Inna Masih Ad-Dajjal rajulun qasir. Sesungguhnya Masih Ad-Dajjal itu orangnya pendek. Di hadis sebelumnya badannya apa? Besar, gemuk. Berarti pendek, gemuk. Tadi buntat itu tadi. Afhaj. Ciri berikutnya dia itu afhaj. Afhaj itu letter U. Pahanya itu berjauhan. Letter U kan berarti kan? Ya enggak? Pahanya itu pengkor. Ya segitulah.
Kemudian ja'dun, keribu. A'war, buta sebelah. Matmusul aini laisa binati'atin wala jahra. Matanya buta sebelah, tapi buta sebelahnya itu tidak terlalu menonjol dan tidak terlalu ndelesep. Ndelesep ini apa, masuk ke dalam? Ndelesep ini, Pak. Ini yang live ini kalau nggak bukan wong Surabaya bingung apa ndelesep ini. Apa sih bahasa Indonesia ndelesep ini? Cekung, bukan cekung, masuk ke dalam, masuk ke dalam. Ya, karena ada orang yang buta itu masuk ke dalam matanya. Ya, dan ada yang menonjol gitu. Ini enggak seberapa menonjol, tapi juga enggak seberapa masuk ke dalam. Intinya matanya buta sebelah. Fa in ulbisa alaikum fa'lamu anna rabbakum laisa bi'awar. Kalau kalian bingung sama cirinya Dajjal, maka cukup ketahuilah bahwa Tuhan kalian itu tidak buta sebelah. Di sini juga menunjukkan dalil bahwa Allah memiliki kedua mata. Ya, karena Nabi SAW menegaskan bahwa Allah tidak buta sebelah. Wa annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Dan juga kalau kalian ragu tentang Dajjal ketika nanti muncul mengaku sebagai Tuhan, selain Allah itu tidak buta sebelah, Allah itu tidak bisa ditemui ketika kalian hidup. Ya, ini dua pesan dari Nabi SAW. Allah tidak buta sebelah, Allah tidak bisa ditemui oleh manusia, tidak bisa dilihat oleh manusia ketika manusia hidup. Sebagaimana dalam hadis lain Nabi mengatakan, ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Jadi kondisi ketika hidup, kalau ada orang yang mengaku tadi saya berjumpa dengan Allah, kadzab, dusta, itu sudah harus didustakan. Kalau Anda meyakini, kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah tidak bisa dilihat ketika hidup. Bahkan Nabi Musa alaihissalam, kalimullah yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah untuk ditampakkan zatnya. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf, Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tampakkan kepadaku, aku ingin melihatmu. Allah mengatakan, lan tarani, kau tidak akan melihatku. Walakin undur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lihatlah kepada gunung. Kalau gunung itu tetap pada posisinya, kau akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah bertajalli, tajalli artinya menampakkan dirinya, maka dijadikan gunung itu hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa geblak. Ya, Musa tersungkur. Ya, maka Allah tidak dilihat. Berarti kalau Dajjal bisa dilihat ketika di dunia, berarti itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan Dajjal. Kemudian beliau di sini menyebutkan sifat-sifat yang lain dari Dajjal, intinya kurang lebih sama. Ya, apa saja tadi? Buntet, keribu, kakinya letter O, matanya buta sebelah, ainul yumna, mata kanannya yang ini, yang buta, ya, mata kanan yang buta. Kemudian maktubun baina ainaihi kafir, ya, itu ciri-ciri fisik yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dajjal mata satu bukan berarti di tengah, ya. Anak kadang lucu juga ngelihat gambaran sebagian orang itu. Ya, mata satu pokoknya Dajjal. Akhirnya ngelihat ada logo kepolisian Saudi. Ya, kalau Anda nanti searching di Google, logo kepolisian Saudi, kerajaan Saudi itu. Itu kata mereka, Wahabi ini Dajjal. Kenapa gitu? Itu logonya Saudi itu, logonya kepolisian Saudi itu mata satu, berarti Dajjal. Ya, kemudian tower yang ada di Mekah itu, ya, tower Zam-Zam yang ada di Mekah itu, nah itu towernya Dajjal. Itu yang bilang kalau nggak salah ustadz-ustadz akhir zaman itu. Nggak tahu URB, nggak tahu Uzma itu. Ya, itu dua-duanya sama-sama nggak jelas itu. Ya, sama-sama suka mencocok-cocokkan. Ini Dajjal, ini mata satu Dajjal. Dikira Dajjal matanya satu di tengah ini, bukan. Ya, matanya dua, tapi buta sebelah. Ya, ada lagi yang gambarkan Dajjal ada tanduknya.
Manusia biasa seperti kita. Lebih kakean delok kartun tahu. Kemudian kita lanjutkan tentang Dajjal ini. Dajjal termasuk tanda besar kiamat ya. Karena kita tahu tanda kiamat ada dua, ada tanda kiamat sughra dan ada tanda kiamat kubro, tanda kiamat besar. Tanda kiamat sughra seperti misalnya diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan bu'ithtu ana wasa'ah kahatain. Diutusnya aku dan ditegakkannya hari kiamat itu seperti dua jari jemariku ini. Ya, artinya diutusnya Nabi SAW itu sangat dekat dengan hari kiamat. Kemudian wafatnya Nabi itu juga tanda kecil kiamat. Kemudian juga ditaklukkannya Al-Quds, Masjid Al-Aqsa di zaman Umar ibn Khattab. Kemudian juga diantara tanda-tanda kiamat kecil seperti kathratun nisa wa qillatur rijal. Banyaknya wanita-wanita dan sedikitnya pria-pria. Ya, makanya disyariatkan apa? Iya itu. Karena lakinya sedikit, perempuannya banyak. Kan gitu. Berarti satu laki kemudian juga taqarubuz zaman. Di antara tanda kecil kiamat adalah waktu itu terasa sangat dekat sekali. Ya, sanatun kata Nabi SAW, sanatun kasyahr. 1 tahun seperti 1 bulan. Wasyahr kal jum'ah, 1 bulan seperti 1 pekan. Wal jum'ah kal yaum, 1 pekan seperti 1 hari. Dan itu yang kita rasakan sekarang. Kemudian juga taqarub al aswaq, kata Nabi, saling mendekatnya pasar-pasar. Ya, pasar-pasar semakin dekat sekarang. Bahkan di tangan kita sudah ada pasar. Ya kan gitu kan? Tangan kita sudah ada pasar. Mau belanja apa saja bisa di situ. Tanpa harus keluar rumah, tinggal tiduran, rebahan di rumah. Qillatul ilm, sedikitnya ilmu. Ya, sedikitnya ulama. Itu termasuk tanda-tanda kecil kiamat. Kemudian tanda-tanda besar kiamat adalah tanda yang kalau muncul satu, dia akan berkesinambungan munculnya. Kalau tanda kecil kiamat sekarang sedang berlangsung. Ya, sebagian berlangsung, sebagiannya masih belum. Tapi kalau tanda besar kiamat sampai sekarang belum ada yang muncul. Ya, tanda besar kiamat seperti tulu'us syams min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian ad-dukhan, asap. Ya, kemudian ad-dabah, khurujud dabah. Ya, keluarnya hewan-hewan melata. Khuruj ad-dajjal, keluarnya dajjal, khuruj Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salam dan seterusnya. Ini tanda-tanda yang seperti ini, tanda besar kiamat itu sudah menjelang hari kiamat. Dan satu pun tandanya belum muncul. Meskipun ustadz-ustadz akhir zaman mengusahakannya. Ya kan tahun lalu katanya sudah muncul itu. Akhirnya nggak jadi diklarifikasi. Ya, nggak jadi diklarifikasi. Ini panitia-panitia kiamat. Baik. Nah, Dajjal termasuk tanda besar kiamat. Di antara hadits-hadits yang berkaitan dengan Dajjal yang belum kita sampaikan, seperti misalnya Dajjal itu akan muncul di akhir zaman, ya akan menetap di bumi selama berapa hari? 40 hari. Nah, Dajjal akan menetap menebarkan syubhatnya selama 40 hari. Arba'una yauman. Fal yaumul awal tuluhu sana. Hari pertama itu seperti 1 tahun panjangnya. Ini benar-benar secara hakiki jamaah. Jadi 1 hari itu panjangnya seperti 1 tahun. Dan Allah maha mampu untuk menahan matahari 12 jam. Kok 12 jam? Seperti 12 jam sekarang ini. Tapi ditahan 6 bulan. Ya, mulai terbit sampai terbenamnya itu 6 bulan. Malamnya juga gitu. 6 bulan malam. Oke. Kemudian hari yang kedua, wal yaumut tsani tuluhu syahr.
hari yang kedua panjangnya seperti 1 bulan. Ya, 15 hari siang, 15 hari malam. Ya. Kemudian wal yaumut tsalits tuluhu usbu'. Sedangkan hari ketiga panjangnya seperti satu pekan. Ya, berarti 3 hari setengah. Ya, 3 hari setengah. Kemudian hari selain itu, hari berikutnya, berarti sisa berapa hari? 37 hari setelahnya, itu seperti hari-hari kalian. Ya, 24 jam biasa seperti hari-hari kita. Berarti kalau di total seperti berapa hari? 1 tahun 365 tambah 30 hari tambah 7 hari tambah 37, 439 hari. Ya. Nah, kemudian para sahabat bertanya, bagaimana sholat kita ketika 1 hari seperti 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu? Apakah sholat kita 1 tahun itu cuma 5 kali saja? Maka kata Nabi SAW, la uqduru lahu, jangan, tapi tetap hitung, perkirakan waktu-waktu sholat sebagaimana biasa. Jadi setiap 24 jam 5 waktu sholatnya. Ya, setiap 24 jam 5 waktu sholat. Jadi tidak mengukur dengan terbitnya matahari atau terbenamnya matahari. Kan kalau sekarang kan waktu sholat diukur dengan ya terbitnya matahari. Subuh dimulai dengan terbitnya fajar, ya maghrib dimulai dengan terbenamnya matahari. Tapi kalau nanti ketika Dajjal turun 1 hari seperti 1 tahun, maka dihitung sebagaimana kebiasaan kita sehari-hari, tetap selama 24 jam sholat 5 waktu. Ya, jadi bukan setahun cuma sholat 5 kali, enggak. Tapi ya itu tadi, sebagaimana hari-hari kita. Meskipun masih terang, ya, tapi kalau memang sehari-harinya ini mestinya sudah masuk waktu Isya ini, sudah masuk waktu maghrib ini. Lu saya Padang, iya sudah masuk waktu maghrib. Karena aturan bumi ini dirubah sama Allah Subhanahu wa taala ketika menjelang hari kiamat memang. Ya, aturan-aturan bumi ini dirubah sama Allah Subhanahu wa taala ketika menjelang hari kiamat. Nah, jamaah, anak kira ini bisa kita sampaikan. Sebenarnya banyak hadits-hadits yang berkaitan dengan Dajjal, tapi intinya Ahlu Sunnah mengimani keluarnya Dajjal. Ya. Sebagaimana dalil-dalil yang mutawatir. Tapi pada pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ya, mungkin beberapa edisi kita bahas karena kita juga membantah syubhat orang-orang yang menolak nuzulu Isa, menolak turunnya Nabi Isa alaihi salam. Karena sudah bablas ya waktunya. Iya kan? Jadi nggak ada tanya jawab kan? Baik. Ana cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.